Nah, ini untuk materi kita kimia, yaitu tentang pengolahan logam transisi. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pengolahan pembuatan logam transisi, kita harus tahu dulu apa yang kita pelajari di bab ini. Jadi kita harus tahu dulu pengertian. Kebetulan yang kita bahas di sini adalah yaitu pengolahannya ya. Di sini pengolahan ini yang kita bahas, pengolahannya ya. Sebelum kita tahu pengolahannya, kita harus tahu dulu tentang apa itu logam transisi. Nah, jadi unsur transisi merupakan kelompok unsur yang terletak pada blok D ya. Kan di konfigurasi elektron itu kan ada kulit S, ada kulit P, ada kulit D ya. Nah, untuk logam transisi yang merupakan unsur transisi itu dia harus terletak di blok D di dalam sistem periodik. Nah, pada sistem periodik unsur yang termasuk dalam golongan transisi adalah unsur golongan B. Ya, dimulai dari 1B sampai 8B. Nah, apa itu logam transisi? Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 1B sampai 8B pada sistem periodik. Ya, semua logam transisi itu harus berada pada unsur blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Diingat-ingat ya, pada golongan 1B sampai 8B dan terletak pada blok D itu dinamakan logam transisi. Nah, apa saja yang termasuk unsur-unsur transisi periode 4? Ada Sc, ada skandium, ada titanium, ada vanadium, ada kromium, ada mangan, ada besi, ada kobalt, ada nikel, ada tembaga, ada juga seng. Nah, gambar unsur transisi periode 4. Nah, ini gambarnya skandium, titanium, vanadium, krom, kobalt, mangan, besi, nikel, tembaga, dan seng. Nah, yang di sini adalah skandium. Skandium itu gambar seperti ini ya, logamnya. Nah, skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam. Walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilox plus 3. Contohnya SCCl3, SC2O3, dan SC2SO43. Itu skandium yang jarang ditemukan. Nah, ini titanium ya, gambarnya titanium. Nah, titanium merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% kerak bumi. Ini titanium. Kemudian yang ketiga adalah vanadium. Nah, seperti ini gambarnya vanadium dilambangkan dengan huruf V. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak terdapat 0,02% kerak bumi dan ditemukan pada beberapa macam biji. Salah satu biji yang penting secara komersil adalah V2S5. Kemudian yang keempat adalah kromium. Seperti ini kromium. Kromium merupakan logam keras berwarna putih, ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit. Nama senyawanya adalah FeCr2O4 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Kemudian yang kelima adalah mangan, seperti ini ya, warna hitam. Mangan berupa logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit.
MnO2. Potensi Mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Itu mangan. Nah, di sini ada besi seperti ini ya. Besi ini yang biasanya kita lihat. Besi atau ferrum adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik, yaitu dapat menarik magnet. Besi berada di alam sebagai biji besi. Biji utamanya yaitu hematit atau Fe2O3, limotit HFeO2, siderit FeCO3, pirit FeS2, dan liminit FeTiO3. Biji besi tersebar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Nah, di sini ada kobalt ya, seperti ini kobalt. Kobalt itu walaupun kobalt bersifat relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smaltit atau CoAs2 dan kobaltit CoASS dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Nah, ini nikel seperti ini ya, nikel. Nikel, kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Nah, ini cuprum. Cuprum adalah atau tembaga, merupakan logam transisi berwarna merah kecoklatan, berupa logam lunak tetapi kuat. Ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawa tembaganya antara lain pirit tembaga atau CuFeS2 dan malasit CuCO3 CuOH2. Potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Nah, ini seng ya. Seng atau nama senyawanya adalah Zn. Terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti yang mende atau CNS, sebagai senyawa karbonat, kelamin ZnCO3, dan senyawa silikat seperti hemimorfit atau ZNO, ZnSiO3H2O.